Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali hadirin sekalian, pemirsa podcast Fikom WC Jakarta. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial, yakni seorang pakar hukum yang juga Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan Ibnu Khaldun Jakarta. Beliau adalah Bapak Dr. Murtiman. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Murtiman. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Rahmat. Iya Pak, kita tahu Pak sebagai pemerhati hukum ketenagakerjaan, mungkin Bapak juga tahu bahwa belakangan ini hukum ketenagakerjaan menjadi sorotan gitu Pak. Baik. Namun menurut Bapak seperti apa sih pelaksanaan hukum ketenagakerjaan di Indonesia dan bagaimanakah implementasinya di level perusahaan-perusahaan begitu loh? Baik, hukum ketenagakerjaan adalah hukum nasional yang mana ini berlaku di seluruh Indonesia yang berkaitan dengan bagaimana mengelola masalah ketenagakerjaan di Indonesia ya. Jadi tentunya ini sebetulnya dari dulu juga sudah berjalan seperti biasa, dalam arti sudah diaplikasikan dengan baik, namun ada beberapa kali dilakukan perubahan-perubahan. Seperti contohnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, terus kemarin dirubah menjadi Undang-Undang Pencakar ya. Segala itu tentunya dengan adanya perubahan-perubahan ini tentunya emang agak perlu penyesuaian daripada perusahaan-perusahaan ini untuk masalah pelaksanaan masalah peraturan ketenagakerjaan. Karena apa? Karena emang aturan emang betul-betul emang sudah ada dan juga berlaku. Tapi ini kan tidak belum tentu dipahami semua oleh pengusaha-pengusaha. Karena pengusaha itu hubungannya bukan masalah yang berkaitan dengan peraturan ketenagakerjaan aja. Pengusaha ini hubungannya dengan kelengkapan surat menyurat dan lain-lainnya itu ada beberapa instansi yang harus dipenuhi. Itu kira-kira. Oke Pak, kemudian sejauh mana Bapak melihat implementasi perundang-undangan di sektor ketenagakerjaan di level perusahaan-perusahaan Pak? Artinya apakah berjalan baik ataukah memang masih banyak harus perbaikan begitu? Baik, kalau kita lihat secara keseluruhan bahwa implementasi dari peraturan ketenagakerjaan ini di perusahaan ini ada, kita bagi menjadi dua atau mungkin menjadi tiga. Yang pertama, perusahaan-perusahaan yang sifatnya besar dan itu sudah komplit dengan aturan-aturan, mereka biasanya itu melaksanakan dengan sukarela ya, karena emang kesadaran mereka ini sudah cukup tinggi. Yang kedua, yang berkaitan ada perusahaan-perusahaan yang sifatnya medium, ini juga agak apa ya, agak ada terkendala, ada sebagian ada melaksanakan, ada sebagian yang tidak melaksanakan. Dan yang terakhir, masalah-masalah yang berkaitan dengan perusahaan-perusahaan kecil, yaitu emang untuk penyesuaian seperti aturan-aturan itu tidak bisa secara keseluruhan, karena itu mengingat daripada aturan-aturan ini cukup berat kalau dilaksanakan, seperti contohnya masalah upah minimum dan lain-lainnya itu adalah menurut pengusaha-pengusaha yang sifatnya kecil itu menjadikan suatu beban kepada mereka-mereka. Artinya perlu ada penyesuaian di situ. Ya, sebetulnya ini undang-undang ini sebetulnya harus bisa dipilah-pilah ya, yang mana yang harus bisa melaksanakan secara utuh dengan aturan itu, dan ada yang mana yang harus dilakukan atau dilakukan untuk melakukan pelaksanaan aplikasi ini secara ya sesuai dengan kondisi-kondisi perusahaan yang ada di wilayah kita. Contohnya seperti UKM dan lain itu emang kelihatannya kalau untuk ngikutin secara keseluruhan daripada aturan itu merasa keberatan. Artinya memang harus ada penyesuaian gitu Pak ya? Harus ada penyesuaian dan dipilah-pilah sebetulnya. Tapi aturan tidak seperti itu. Aturan diatur adalah untuk keseluruhan. Jadi tidak ada membeda-bedakan antara besar dan kecil. Itu kira-kira. Oke Pak. Nah, kita tahu bahwa kemarin kita baru May Day ya Pak ya. Satu ya kan isu yang diangkat kemarin itu terkait dengan UU Cipta Kerja, kemudian outsourcing dan berbagai macam tuntutan buruh lainnya gitu Pak. Bagaimana Bapak melihat ini? Begini, soalnya May Day, sebetulnya May Day ini kan sebetulnya dari dulu sudah ada seperti itu. Tapi sekarang-sekarang ini May Day karena dibuat libur, maka untuk
peringatan-peringatan itu cukup meriah. Maka kemarin di dalam MAID itu ada tuntutan daripada buruh itu kepada pemerintah ya, kepada pemerintah. Tapi ini ada beberapa yang di antara 7 ini tidak semua ya ditujukan kepada Depnaker, tapi ini juga ditujukan kepada yang lain. Tapi salah satu atau mungkin 3 yang ada di tuntutan Depnaker, yang pertama adalah yang berkaitan dengan outsourcing dan jangan dibuat tenaga kerja itu mendapatkan suatu upah yang murah ya, seperti itu, upah murah. Itu yang salah satu tuntutan ya. Yang lain sebetulnya banyak, seperti outsourcing itu sebetulnya ada aturan-aturan yang khusus bahwa apakah semua pekerjaan itu bisa di-outsourcingkan atau tidak. Ini ada aturannya ya di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 itu. Itu yang kira-kira yang bisa kita lihat dari kemarin. Tapi yang lain kelihatannya ada efek-efek atau berkaitan dengan politis-politis yang lain. Itu kira-kira. Baik, pemirsa, sangat menarik ya perbincangan kita. Mungkin ini udah Pak Murtiman tadi sudah menyinggung soal politik, karena buruh tidak terlepas dari politik, Pak ya. Baik. Ada partai buruh juga ya kan, dan bagaimana kemudian perhatian pemerintah saat ini, tidak hanya pemerintah gitu kan, seluruh partai politik juga berlomba-lomba meraih suara buruh begitu. Baik, kita akan lanjutkan setelah break berikut ini. Fakultas Ilmu Komunikasi, program studi komunikasi yang dapat meningkatkan komunikasi baik itu secara individual maupun kelompok. Nah, dari Fakultas Ilmu Komunikasi diharapkan para mahasiswa bisa meningkatkan pengelolaan isu, informasi, dan komunikasi dengan baik. Profil lulusan Fakultas Ilmu Komunikasi berpeluang bekerja di bidang media, digital advertising, jurnalistik, MICE, corporate communication, public relation, dan sebagai profesional komunikasi lainnya. Fakultas Farmasi dan Ilmu Kesehatan. Di Universitas Ibnu Khaldun Jakarta memiliki keunggulan, yaitu mengaplikasikan ilmu farmasi untuk pengembangan obat dan pencegahan penyakit dari sumber alam Indonesia yang baik. Lulusan farmasi dan ilmu kesehatan memiliki kemampuan untuk melakukan pharmaceutical care secara ilmiah sebagai caregiver, serta mampu memiliki kemampuan dalam menerapkan konsep teoritis berbagai bidang ilmu kefarmasian. Lulusan farmasi juga diharapkan memiliki kemampuan untuk membuat sebuah keputusan terkait pekerjaan kefarmasian. Baik, terima kasih atas kesediaan Anda masih stay di podcast Fikom WC Jakarta. Saya Rahmat Hidayat, dan saat ini kita bersama Bapak Dr. Murtiman, pakar hukum ketenagakerjaan. Baik, kita lanjutkan obrolan kita tadi, Pak. Kita tadi Bapak sudah menyentuh soal politik ya, Pak. Kita tahu bahwa belakangan ini kita tahun pemilu, tahun politik, dan partai buruh, maksud saya buruh atau tenaga kerja itu adalah salah satu kelompok masyarakat yang sangat seksi gitu. Dilirik banyak partai politik gitu, Pak ya. Bagaimana Bapak melihat fenomena saat ini? Baik, jadi begini, kalau kita bicara masalah tahun ini adalah tahun politik, ini benar. Bahwa tahun politik ini syarat yang pertama bagaimana bahwa calon-calon yang akan duduk di atas ini kan berarti dia akan mengharapkan dukungan daripada buruh ini, karena buruh ini adalah sesuatu hal yang bisa dikendalikan juga tidak bisa dikendalikan. Dalam arti apa? Karena emang buruh ini punya organisasinya ini cukup besar ya. Jadi sekarang bahwa tenaga kerja yang bekerja di perusahaan ini secara formal itu kurang lebih hampir 55 juta, dan non formalnya itu kurang lebih sampai 80 juta. Jadi ini cukup besar, potensial ya, potensi sekali untuk suara pemilu nanti tahun 2024. Maka setiap calon ini berlomba-lomba untuk dia berbuat simpatis kepada para buruh ini, seolah-olah bahwa dia adalah penolong, bahwa dia seolah-olah membantu, bahwa dia seolah-olah menjanjikan sesuatu, berbuat baik dan lain-lainnya. Itu sebetulnya sih wajar-wajar aja dan sah-sah saja. Tapi menurut kita sebetulnya ini nggak siapa, silahkan aja, karena ini setiap orang, setiap calon ini boleh mengajak, boleh meminta, boleh
bagaimana untuk mempengaruhi mereka itu bisa memberikan suara kepada calon masing-masing. Itu kira-kira. Artinya ya, itulah demokrasi ya Pak ya. Ya itu demokrasi karena ini tidak ada paksaan dan lain-lainnya. Maka ini diberikan. Apakah tuh semua nanti buruh itu milih yang ini? Tidak selalu. Ini karena ada kebebasan untuk memilih ini. Jadi ini sah-sah saja. Walaupun toh di dalam organisasi serikat pekerja ini ada partai buruh, belum tentu mereka juga milih partai buruh itu. Jadi ini adalah kebebasan demokrasi kepada buruh-buruh yang ada di Indonesia ini. Ada Itu. pesan Pak buat mereka gitu, misalnya harus netral kah, harus apa gitu? Ya, sebetulnya kalau kita bilang bahwa ajakan para pakar atau orang-orang pandai bahwa marilah kita pilih orang-orang yang kira-kira bisa membuat negara ini menjadi maju dan membuat negara ini menjadi baik. Itu tujuannya kita sebetulnya. Semua orang yang ada, cuma caranya itu berbagai bidang untuk mendapatkan sesuatu seperti itu. Gitu kira-kira. Oke, mungkin kalau jauh lagi ke dalam mungkin masyarakat buruh diminta untuk memilih mereka yang concern terhadap buruh gitu Pak ya. Ya, saya rasa itu hanya namanya lip service ya, dalam arti ya harapan mereka buruh ini juga sebagai siapa nanti pemimpinnya juga memerhatikan masalah kesejahteraan, kebaikan daripada buruh-buruh ini. Tapi kalau sudah berjalan ini kan beda cerita. Dalam arti beda cerita itu ya ada yang baik mungkin secara pendekatan secara individu atau kelompok-kelompok kecil. Tapi kalau bisa untuk mengayomi secara keseluruhan, emang untuk di Indonesia saya rasa agak beda, kecuali kalau emang organisasi perburuan ini di luar negeri, yaitu ada yang kompak sekali seperti itu. Sebetulnya negara-negara lain yang dikendalikan oleh buruh juga banyak sekali gitu. Sebetulnya bukan nggak ada gitu, tapi itu emang sudah minded gitu, seperti itu. Artinya buruh jangan mau, kalau saya kesimpulan mungkin buruh jangan mau jadi komoditas gitu ya. Komoditas politik gitu. Itu sebetulnya memang begitu. Sebetulnya buruh ini kan sudah pandai ya, jangan sebagai komoditas untuk politik-politik seperti ini. Silahkan pilih pemimpin yang kira-kira menurut daripada teman-teman buruh itu yang baik, yang amanah, yang bisa membawa kemakmuran daripada buruh dan negara di saat yang akan mendatang. Baik Pak, nah terkait dengan masalah buruh juga sebetulnya Pak ya, buruh dan tenaga kerjaan ini juga berpengaruh pada iklim investasi kan Pak ya. Iya. Nah, apa sih Pak sebetulnya yang menjadi krusial buat buat di sektor ketenaga kerjaan ini biar aman gitu Pak, biar kelangsungan perekonomian juga berjalan langsung gitu. Ya, jadi ini sebetulnya emang ada dua sisi. Sisi yang harus kita perhatikan. Yang pertama, bahwa pengangguran di Indonesia ini cukup banyak ya, cukup banyak. Pengangguran itu bagaimana bisa pengangguran ini bisa kita kurangin? Ini ada dua. Yang pertama adalah kita tempatkan di dalam negara kita sendiri. Tentunya ini harus ada investor dari luar negeri untuk membuka perusahaan yang ada di Indonesia. Yang pertama. Yang kedua, seperti kita tahu dari dulu kita ada namanya pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, ke Hong Kong, ke Arab Saudi dan lain-lainnya. Ini kita juga bagi yang skill dan non skill lah. Tentunya sekarang ini mungkin pemerintah sudah memperhatikan bahwa tenaga kerja yang kita kirim ke luar negeri ini adalah rata-rata adalah orang yang sudah punya skill ya, sehingga bisa menilai menghasilkan nilai tambah masalah devisa atau keuangan yang cukup baik. Itu kira-kira. Mungkin iklim industri yang baik dari sisi ketenaga kerjaan sangat berpengaruh sekali terhadap kedatangan investor, Pak, investasi di tanah air. Terutama ini akan imbasnya ke tenaga kerja juga. Baik. Jadi begini, investasi ini mereka itu akan melihat bahwa kondisi di suatu negara itu bukan di Indonesia aja ya. Jadi investor ini adalah banyak sekali. Dia akan melihat mana sih yang kira-kira menguntungkan. Semua ini namanya business oriented. Berarti segala sesuatu yang mereka melangkah itu pasti akan bicara masalah menguntungkan dan tidak menguntungkan ya. Jadi kalau salah satu upah buruh yang murah tadi itu mungkin salah satu, tapi sebetulnya bukan itu. Bahwa investor itu akan melihat bagaimana negara itu di situ masalah faktor-faktor keamanan ya, faktor-faktor ketenangan untuk berusaha, faktor-faktor untuk menempatkan dia punya investor
itu lebih baik lah. Itulah kira-kira. Tapi tadi kalau kita bicara masalah upah buruh yang murah itu mungkin itu salah satu faktor. Tapi itu tidak dominan. Yang dominan itu adalah bagaimana bahwa investor itu menempatkan uangnya atau modalnya itu di tempat yang kira-kira aman dan bisa berjalan dengan baik. Tidak Baik Pak, terganggu. mungkin terkait dengan investor juga Pak ya. Ketika banyak sih Pak ada ketika terjadi perselisihan industri misalnya, begitu ya kan? Apakah bagaimana Pak Murtiman melihat mekanisme peradilan perindustrian di Indonesia? Baik, jadi emang kalau di dalam perusahaan ada namanya masalah-masalah yang berkaitan tidak kecocokan atau perselisihan hubungan industrial, itu menurut saya hal-hal yang wajar, karena di dalam rumah tangga aja itu juga ada sifatnya cuman hanya 2 atau 3 orang ada perselisihan yang itu, baik itu masalah yang berkaitan dengan pendapat atau berkaitan dengan aplikasi, itu emang sama ya. Ini di Indonesia ini sebetulnya bahwa perselisihan hubungan industrial ini emang cukup agak banyak ya. Tapi yang sekarang ini, yang akhir-akhir ini yang ngetren itu yang berkaitan dengan masalah-masalah kontrak kerja, outsourcing dan pengupahan. Itu yang agak ngetren akhir-akhir ini. Maka kami sebagai lawyer hubungan industrial, kita sering sidang ke sana kemari itu yang berkaitan yang seperti itu. Yang dalam arti masalah-masalah yang berkaitan dengan outsourcing dan pengupahan. Tapi kalau yang lain-lain ada, tapi sifatnya itu hanya kecil sekali. Ya. Semuanya ini bisa ditangani secara baik karena kita setiap provinsi ya sudah ada pengadilan hubungan industrial yang mana ditempatkan di pengadilan negeri setempat. Contohnya seperti di Jakarta ada 1, di Bandung ada 1, di Medan, di Jambi dan lain-lainnya seperti itu. Jadi mekanismenya sudah penyelenggaraan sebetulnya sudah bagus gitu Pak ya? Ya, kalau mekanisme masalah pelaksanaan hubungan industrial, masalah perselisihan ini sudah bagus karena ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Masalah yang berkaitan perselisihan hubungan industrial ini sudah diatur. Maka sebelumnya itu ada namanya tahapan-tahapan, proses dari awal. Proses dari awal itu mulai dari perselisihan yang ada di perusahaan, mereka nanti tidak dapat diselesaikan dan bisa diselesaikan, nanti ada namanya tripartit. Tripartit ini adalah hadirnya pemerintah, ya, hadirnya pemerintah. Dengan hadirnya pemerintah ini, maka kita ikuti mekanisme daripada aturan-aturan itu. Cukup berjalan dengan baik. Cukup berjalan baik. Ya, baik. Baik Pak Murtiman, waktu juga yang memaksa kita harus berhenti. Terima dan kasih. pemirsa, sebetulnya masih banyak yang kita gali dan nanti kita akan pada lain kesempatan kita akan ajak ngobrol lagi Dr. Murtiman, pengamat hukum ketenaga kerjaan ya. Kita akan ajak ngobrol lagi Pak Murtiman, pengamat hukum ketenaga kerjaan, untuk masalah-masalah yang sedang tren lagi dan saat ini mungkin demikian perbincangan kita. Terima kasih atas kesediaan Anda untuk like and subscribe channel YouTube kami, Ruang Kreasi Pikom WISE Jakarta. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.